wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Darussalam yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita bisa memanfaatkan waktu kita antara maghrib dan isya untuk bersama. Mudah-mudahan seluruh upaya kita dalam menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Bapak-bapak sehat? Luar biasa ini. Banyak yang libur ini ya, Sabtu Ahad ya. Jangan-jangan libur semua, tidak ada pekerjaan ya. Ibu sehat ya? Ibu yang bersemangat ini Pak Zul ya. Ibu tidak kerja tapi uang belanjanya banyak ya. Semangat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini ya, saya ingin menyampaikan beberapa tip ya, beberapa hal yang barangkali akan menjadikan hidup kita ini lebih terarah, ya, lebih bahagia, ya, lebih enjoy, dan Allah kemudian memberikan kemudahan kita di dalam persoalan-persoalan kehidupan kita. Bahkan Allah juga akan memberikan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Sehingga mudah-mudahan kalau kita fokus pada hal yang akan saya sampaikan nanti, nah ini hidup kita akan menjadi lebih baik. Saya yakin teman-teman sekalian itu sudah punya program ya, punya rencana-rencana ya yang baik ya, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, tapi barangkali langkah-langkah yang ingin saya sampaikan ini akan menambah atau untuk memperkokoh. Teman-teman sekalian, sebenarnya kita ini di dalam hidup ya, hanya perlu ya minimal 5 hal ya, 5 hal yang kita memang harus fokus. Kita harus fokus.
Kalau kita fokus pada 5 hal ini, ya, insya Allah persoalan-persoalan yang lain ini akan mengikutinya. Nah, 5 hal yang saya maksud itu yang pertama adalah beriman kepada Allah atas segala hal yang menjadi sifat dan kekuasaannya. Jadi kita ini harus terus meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita, ya, kepercayaan kita. Al-iman al-amik, keimanan yang dalam. Keimanan dan keyakinan, ya, bahwa Allah itu Maha tahu yang terbaik bagi kita. Yang kita tanamkan terus. Bahwa Allah itu tidak pernah salah di dalam menetapkan takdir kepada kita, tidak pernah salah. Dan kita juga harus yakin bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu dalam koridor rencana Allah. Dan itu yang terbaik bagi kita. Meskipun kadang-kadang kita itu baru tahu bahwa hal itu terbaik bagi kita, ada mengandung hikmah yang besar, itu baru setelah berlalu beberapa saat. Jadi ketika Nabi Khidir misalnya ya, merusak perahu milik nelayan, yang mungkin nelayannya orang miskin, kan baru ketahuan setelah dijelaskan. Oh ternyata perahu-perahu yang baik itu akan diambil oleh penguasa yang zalim. Itu kan baru. Tapi pada waktu Nabi Khidir merusak perahu itu nelayan itu gimana ini? Saya sudah miskin. Kenapa kok justru dirusak perahu saya? Orang yang melihat juga begitu. Nabi Musa melihatnya juga begitu. Ketika dalam perjalanannya ya ternyata penguasa yang zalim, perahu-perahu yang baik itu kita diambil, disita. Dia baru sadar lebih baik memiliki perahu yang rusak daripada perahunya diambil oleh penguasa yang zalim. Tahunya baru belakangan. Dan banyak mungkin sekalian yang kita juga mengalami itu. Ternyata setelah itu, di balik itu ada hikmah yang besar. Kadang-kadang Allah itu mengambil sebagian dari harta kita, ya, kenikmatan kita yang bersifat duniawi, tapi Allah menggantikan dengan menjaga agama kita. Ini yang kadang-kadang perlu terus kita renungkan. Di memiliki satu keyakinan. Ini yang harus kita bangun. Sehingga di dalam salah satu ayat, ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 26, Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu malikul mulki, pemilik kekuasaan, yang menguasai segala jagat raya ini. Menguasai bumi dan seisinya, menguasai kita, manusia, dan makhluk-makhluk yang lain ini, semua di bawah kekuasaan Allah. Allah itu malikul mulki. Tu'til mulka man tasha. Allah itu akan memberikan kekuasaan, memberikan segala sesuatu kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah juga akan mengambil
mencabut kekuasaan dari orang-orang yang dia kehendaki. Allah memuliakan, Allah menghinakan hamba-hambanya yang dia kehendaki. Tetapi yang jelas bahwa dia dihil khair, di tangan Allah lah segala kebaikan. Harus terus kita latih sekalian, kita tingkatkan keyakinan dan keimanan kita ya, terhadap Tuhan Allah, sifat-sifat Allah. Ya, dalam kondisi apapun kita tidak boleh untuk putus asa di dalam memohon dan berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Di Nabi Zakaria yang ingin meminta keturunan, ya, berdoa terus, dan dia tidak pernah putus asa. Rambutnya berubah, ya. Tulang belulangnya sudah mulai remuk, kretek-kretek, porosis, ya. Tapi tidak pernah putus asa. Kita juga begitu. Punya keyakinan, punya optimisme yang kuat bahwa Allah itu maha berkuasa. Jadi beriman kepada Allah dengan segala kekuasaannya, dengan segala kebesarannya, keagungannya, dengan segala sifat-sifatnya. Allah maha memberi rizki, Allah maha menguasai, Allah maha menolong, Allah maha mengampuni. Nah, ini sifat-sifat Allah yang harus kita yakini dengan sisi. Satu, iman dengan kekuasaan dan sifat-sifat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bentuk dari keimanan kepada Allah itu kita harus beribadah. Harus mengabdi kepada Allah dengan bentuk pengabdian yang terbaik. Dengan ibadah yang terbaik. Karena memang sejatinya kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Itu teman-teman sekalian, nah kita tidak membatasi ibadah itu dalam bentuk ritual-ritual yang mahdoh atau dalam ibadah-ibadah ritual. Sholat kita, zakat, puasa, haji, itu ibadah baca Quran. Bagaimana juga aktivitas kita sehari-hari itu memiliki nilai ibadah. Ibadah bisa di masjid, bisa di atas sajadah, tapi ibadah juga bisa di kantor-kantor, di lapangan, di jalan-jalan, di dapur, itu nggak bisa bernilai ibadah. Orang suami yang bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, keluarkan tenaga, keringat, ya, peluh, karena niatnya ingin menghidupi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Olahraga, ya, jalan kaki, lari, atau mengayuh sepeda supaya badannya sehat. Kalau badannya sehat, ibadahnya juga supaya kuat. Nah, ini juga ibadah. Tergantung niatnya. Dan seterusnya. Itu yang nyiapkan, ya, misalnya susu buat anaknya, membuatkan kopi, teh untuk suaminya, itu juga ibadah. Kita
niatnya adalah untuk kepada suami, untuk melayani keluarga. Itu ibadah. Nah, teman-teman sekalian, ibadah yang baik, yang berkualitas, nah ini tentu akan berpengaruh ya, atau memiliki efek pada penguatan otot-otot spiritualitas kita. Akan berefek pada integritas kita, ya, kejujuran kita, akan berefek pada akhlakul karimah, akan berefek pada optimisme kita, keyakinan kita. Karena kalau ada orang yang kelihatannya secara ritual itu soleh, orang ini rajin sholat, jamaah, kelihatan juga baca Al-Quran, haji berkali-kali, umroh tiap bulan misalnya. Kok misalnya ambil hak orang lain, mendolimi orang lain, ini kadang-kadang dipertanyakan buah dari ibadahnya. Jangan ibadah yang kita lakukan ya tidak memperhatikan kualitasnya. Jadi minimal saja sekalian ada 4 hal yang perlu kita perhatikan supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini memiliki hasil, memiliki buah. Bisa menguatkan otot-otot spiritualitas kita ya. Satu, ibadah yang kita lakukan ini harus orisinal, harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman salafus shalih yang benar. Ini penting. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan kualitasnya. Kualitas ibadah ini juga penting. Ada satu ibarat ya dari Syekh Sa'id Hawa rahimahullah, beliau mengatakan al-ibadatu ra'isiyatu fil Islam munawwaratun wa mutahhiratun biqadri ma tulahidu ma'aniha al-batinah. Jadi ibadah-ibadah pokok dalam Islam itu sebenarnya bersifat mencerahkan dan mensucikan sebanding dengan sejauh mana makna-makna batinnya itu diperhatikan. Jadi semakin kita itu memperhatikan makna-makna batiniah dalam ibadah kita, nah itu semakin memberikan pencerahan. Mana-mana batiniah itu kalau sholat ya dilakukan dengan khusyuk, dengan hudurul qalbi, hadirnya hati. Kalau seseorang melakukan sholat dengan semakin baik, ya, karena semakin khusyuk, mampu menghadirkan hati dalam sholat, nah ini pengaruhnya juga akan lebih besar. Daripada hanya sekedar menghadapkan tubuh dan wajahnya kepada Allah, tapi tidak menghadapkan dan menghadirkan hatinya. Nah ini makna-makna batinnya. Fahiyya tu'siru at-ta'sirul kamil idza kanat kamilatan bihaitsu yurafiqu fiha 'ala dzahir amal al-batin. Jadi ya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan memberi pengaruh yang sempurna apabila dilakukan secara sempurna ya, yakni ketika amal lahiriah disertai dengan amal batiniah. Ka'ayyu rafiqa as-salat al-khusyu' waz-zakat husnun niyah wa tilawatul Qur'an husnit tadabbur wa dzikr al-hudur ya. Jadi seperti salat yang disertai dengan kekhusyuan. Zakat disertai dengan niat yang baik ya.
tilawah Al-Quran disertai dengan tadabbur yang baik, zikir disertai dengan kehadiran hati. Nah, ini mana-mana batinnya. Kalau sekedar membaca Al-Quran, ya, tapi tanpa tadabbur, tanpa merenungkan maknanya, nah ini juga memang mendapat pahala, tapi pengaruhnya ya ini kurang kuat. Sekedar membaca dapat pahala, tapi pengaruhnya, taksirnya terhadap hati ini kurang kuat. Tapi kalau baca ya meskipun idza waqa'atil waqi'ah, datang hari kiamat sertai dengan tadabbur itu kan berbeda. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Tuhan manakah yang kau dustakan, ya ketika membaca itu kemudian sambil direnungkan, ditadaburi, ya dan bayangkan nikmat-nikmat Allah yang banyak, itu kan tentu akan beda pengaruhnya ya dibandingkan dengan sekedar membaca. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ya harus kita perhatikan juga kualitasnya, kemudian kuantitas. Karena seperti fisik kita, ketika kita bebani dengan beban-beban pekerjaan yang banyak, nah itu otomatis membutuhkan nutrisi yang banyak. Mohon maaf kalau tukang beca, kuli bangunan, karena dia banyak menggunakan tenaga fisik, nah ini biasanya makannya juga harus lebih banyak. Itu biasanya kalau beli makan terus hanya sedikit itu, wah ini kurang kenyang. Nah sebenarnya dalam hidup juga begitu. Kalau tekanan hidup kita itu besar, berat, terus anaknya ya, rezeki mulai seret ya karena kondisi seperti ini harus daftar ulang, harus menguliahkan. Nah ini kan kadang-kadang tekanan batin dan hidup kita itu lebih berat. Nah ini dibutuhkan juga suplai energi rohani yang lebih besar. Biasanya mungkin qiyamul hanya 2 ditambah 3 rakaat witir. Ah ini perlu ditambah ini 4 rakaat, 8 rakaat tambah 3 witir. Misalnya seperti itu. Ini kualitasnya juga ditambah, kuantitasnya juga ditambah. Baca Al-Qur'annya biasanya 1 halaman ya harus ditingkatkan. Tapi tantangannya tambah banyak. Nomor loro, nomor telu, nomor papat, mikir bojo nomor 1 dan seterusnya. Ini kan harus lebih banyak lagi mikirnya, kuantitas. Rata-rata ini kan istrinya 1, jadi saya hanya berhenti 1, istri 1. Kalau ada yang 2, 3, berarti 1. Nah, harus banyak lebih tingkatkan. Kemudian kontinuitas. Itu juga dalam beribadah itu istiqomah. Jangan sehari, 2 hari, seminggu rutin, habis itu enggak. Nah ini juga enggak bagus pengaruhnya dalam penguatan spiritual kita. Tidak sekalian. Jadi kalau seseorang itu imannya baik, ya, ibadahnya juga diperhatikan. Di dalam Quran surat An-Nahl ya, ayat 97 Allah berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman dengan sebenar-benar iman, maka kata Allah akan aku berikan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu kuncinya hanya 2, iman dan amal soleh. Tapi hidup yang baik, hayatan thayyibah itu jangan dibayangkan sekalian nanti rezekinya, uangnya banyak.
kemudian rumahnya mewah, terus kemudian mobilnya banyak. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, hayatan thayyibah itu adalah sa'adatul qalbi. Hatinya tenang. Hati yang tenang itu juga bukan tidak ada masalah. Karena tidak ada orang hidup itu tanpa masalah. Tapi ketika dia diberikan masalah, itu dia menghadapinya dengan lapang dada. Ini yang harus dilatih. Karena kalau kita perhatikan memang masalah itu kan di dalam sikapinya itu tergantung persepsi kita. Anak saya gagal masuk MPT kalau dulu, sekarang apa? IBK. Nah, ini kalau kita mengharap menyikapinya dengan persoalan ya ini dianggap masalah. Tapi kalau menghadapinya biasa saja, kan masih ada lagi nanti tes apa mandiri, ya, nggak masuk lagi mandiri loh. Kan banyak juga swasta-swasta yang baik. Jadi kan tergantung persepsi. Siapa tahu kalau anak saya di swasta ini kelihatannya lebih baik. Nah ini kan persepsi. Tapi kalau kita sudah berpikir mana ini anak saya kok nggak masuk di sini, kan kita sendiri yang menjadikan susah. Kehidupan yang baik itu adalah sa'adatul qalbi wa tu'niyatun nafsi. Jiwa yang tenang, hati yang bahagia, qanaah birizkillah, merasa cukup dengan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu kehidupan yang baik. Karena qanaah ini, ya, ini kuncinya kebahagiaan. Karena orang meskipun rezekinya banyak, uangnya banyak, tapi dia tidak qanaah, tidak merasa cukup, nah ini juga tidak bahagia. Karena hatinya itu ngongso terus, kurang. Di motor siji, pengen luru, pengen luru, dan terus. Kita punya 3, ya, tapi pengen yang lebih bagus lagi, ya akhirnya kan tidak ngongso. Masa sepeda motor, tapi kona di sepeda motor, bisikil kemana-mana, tidak harus jalan. Enak. Ini kan tidak gampang, maksudnya. Mau itu pengen ya, pengen naik lagi. Itu sudah sekalian, ya. Tadi yang kedua adalah ibadah yang terbaik. Yang ketiga, ikhtiar yang maksimal. Ya. Ikhtiar yang maksimal. Berusahanya juga harus maksimal. Ya. Kalau ibadah itu, saya bisa menggunakan istilah usaha yang melangit. Ya. Kalau ikhtiar itu usaha yang membumi. Ya. Jadi ya sesuai dengan hukum kauniyah ya, hukum alam ya, hukum kausalitas sebab akibat ya. Kalau mau pinter harus belajar ya, mau dapat rezeki yang banyak juga harus kerja keras ya. Itu ikhtiarnya juga harus maksimal, tidak gampang putus asa. Karena ikhtiar itu juga wujud dari kesyukuran kita. Seperti misalnya di dalam salah satu ayat As-Saba 13 Allah berfirman, "I'malu ala Dawuda syukron wa qalilam min ibadiyas syakur." Ya. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang itu juga bagian dari kesyukuran kita kepada Allah. Kalau kita misalnya dikaruniai oleh Allah ya misalnya ilmu ya, kemudian fisik yang sehat ya, kemudian keahlian ya. Tapi kalau kita tidak mengoptimalkan
potensi-potensi itu, nah itu sebenarnya kita juga dinilai tidak bersyukur. Karena bersyukur itu adalah optimalisasi terhadap potensi yang Allah berikan kepada kita. Itu disesuaikan sebenarnya dengan umur kita, dengan kesempatan kita, ya, dengan usia kita juga, ya. Berumur di atas 60 itu ya memang baik istirahat, apalagi sudah dapat pensiunan ya tidak apa-apa, karena ingin mengoptimalkan ibadahnya, ya. Terus di atas 60 terus berusaha terus kadang-kadang juga mengganggu. Tapi kalau memang ada tuntutan di situ, ya mungkin harus bergerak juga. Itu saya kira ikhtiar yang maksimal. Jadi kita beriman kepada Allah, ya, kedua ibadah yang istimewa, ya, ibadah yang sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang ketiga adalah ikhtiar juga. Ikhtiar juga. Saya kadang-kadang sekalian ya, ada suami istri, ya, suaminya mungkin sudah tidak produktif, istrinya yang berusaha. Tidak apa-apa. Itu pahala bagi istrinya. Ya masak, buat kue-kue, kemudian dikirimkan, dititipkan. Ya ini ya, usaha yang dia lakukan dan itu insya Allah pahalanya besar bagi seorang istri. Terus istrinya jangan berpikir, enak bujuku turut toh. Ya jangan gitu. Dulu waktu suaminya produktif, kita juga bertahun-tahun dihidupi oleh suami kita. Nah, saatnya ketika kemudian suami kita diberikan takdirkan oleh Allah tidak bisa berusaha dan kita sebagai istri bisa berusaha, pahala bagi istri. Maaf saya pernah teman ya, itu suaminya ini ya sudah berusaha ya sudah, kemudian dia tidak produktif. Nah, ini dia bisa nyari rezeki, jahit dan lain-lain. Ini kemudian dia tidak menghargai. Kemudian sampai mau mengajukan gugatan cerai. Nah, waktu itu karena yang laki-laki ini curhat ke saya, akhirnya saya pertemukan suaminya sama istrinya. Saya ajak ngomong, saya kenapa sih? Saya berikan contoh-contoh bahwa banyak yang suami istri yang suaminya sudah tidak mampu mencari nafkah atau mencari penghasilan, istrinya bisa. Dia juga membantu suaminya banyak ya, Bu. Hanya gitu, padahal bisa mengajukan gugatan ke KUA. Jadi sejauh atau selama kita masih mampu. Nah, yang keempat sudah sekalian, ini yang kita fokuskan juga ya dalam hidup ini adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Nah, berbuat baik ini penting. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita berbuat baik kepada seseorang, nah kita ini sebenarnya sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kuncinya begitu, rumusnya begitu. Ketika kita memberi, sebenarnya kita sedang menerima. Jadi kalau di dalam Quran surat Ar-Rahman itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Ini juga perlu kita sadari, perlu kita renungkan bahwa
kunci kebaikan itu adalah ketika kita berbuat baik. Kadang teman-teman sekalian, ini menurut saya fitrah juga ya, sudah naluri juga. Kita ini kan senengnya kan rimo. Kalau memberi itu kan berat. Senang diberi tapi berat untuk memberi. Dan itu memang wajar. Tapi ini tidak baik. Karena kunci kebaikan itu ketika kita berbuat baik. Ada ilustrasi gini ya. Ada seorang buta itu berjalan di kegelapan malam. Tangan kanannya itu memegang tongkat, teken ya. Tangan kirinya ini memegang lampu. Ada orang yang ketika melihat itu penasaran. Dia tanya, kenapa kamu kok bawa lampu? Orang buta menjawab, oh iya untuk penerangan. Tuh, kamu kan buta. Meskipun kamu membawa lampu, kamu kan tidak bisa melihat juga. Kata orang buta, iya, saya memang tidak bisa melihat. Tapi orang lain kan bisa mendapat penerangan. Dengan orang lain bisa melihat dengan penerangan, ya, dia tidak akan menubruk saya. Dia membawa lampu menerangi orang lain itu secara tidak langsung, yaitu menyelamatkan dirinya. Coba kegelapan malam gak bawa lampu, terus kemudian sepeda motor gak tahu, gelap-gelapnya ketubruk. Tapi ketika dia bawa lampu, orang lain yang bawa sepeda motor kan tahu. Sebenarnya analoginya ketika kita berbuat baik, Allah juga berbuat baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala saya sampaikan ya, dalam bahwa Allah itu mencintai ya, orang-orang yang memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Qaulus surur ala qalbil muslim, memasukkan kebahagiaan. Itu juga ini dalam kaitannya dengan berbuat salah. Ini bagi saya sendiri ya, tapi bagaimana kadang sekalian kalau orang itu memiliki mental berkelebihan ya, mental berkelebihan itu ringan untuk bahkan dalam kesulitan pun dia itu masih sempat memikirkan orang lain ya. Tapi kalau seseorang bermental ya, mohon maaf dalam tanda kutip misalnya pelit ya, kemudian bakhil ya, atau egois, itu meskipun dia berlebihan, dia tidak mau tahu kesulitan orang lain. Ada satu kunci-kunci kebaikan, kunci-kunci berkahan, tapi dia tidak tahu karena sifat-sifat yang kurang baik. Kemudian kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat yang bakhil, pelit, dan egois. Tapi kalau orang yang bermental berkecukupan, berkelebihan, meskipun dalam kesulitan, dia masih mau membantu. Nah, selebihnya teman-teman sekalian ya, setelah tadi beriman kepada Allah dengan segala kekuasaan dan sifat-sifatnya, kemudian beribadah yang terbaik, ya, kemudian berikhtiar yang maksimal, dan berbuat
baik kepada sesama. Yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah. Ya, ibadah, ikhtiar, ya, kita berusaha berbuat baik kepada Allah. Jadi bekerja sepenuh raga, beribadah sepenuh jiwa, serah diri kepada Allah sepenuh hati. Karena wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Dan dia memberinya rezeki dari wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya atau mencukupi Nah, itu saja barangkali dan Bapak sekalian, ya. 5 hal yang seharusnya kita fokus ke situ. Kadang-kadang kan kita ini kan punya ya atau dapat banyak ilmu ya, banyak masukan, tapi kadang-kadang kita ini kan kurang fokus. Sehingga tip-tip yang bisa sampaikan ini sebenarnya supaya kita lebih fokus saja. Tahu Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya. Tahu tapi dalam hal ini kita supaya lebih fokus saja. Meningkatkan iman ya sehingga memiliki al-iman al-amik ya, iman yang dalam ya. Dan amal soleh yang meningkatkan ibadah kita kepada Allah ya. Ibadah yang memiliki pengaruh yang kuat ya terhadap perbaikan akhlakul karimah ya. Dan ya juga begitu ya. Tentang ya. Kemudian buat baik ya. Dan buat baik ini tidak harus dengan materi sekalian. Banyak tersenyum, banyak menyapa ya, banyak silaturahim, itu juga berbuat baik. Harus ringankan beban teman saudara ya, kalau tidak dengan harta dengan tenaga itu juga berbuat baik. Karena apa yang kita lakukan itu bisa menjadikan saudara kita itu senang dan bahagia. Alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.